Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman semuanya. Ada Pak Sukendar, Pak Hamka, dan teman-teman yang lainnya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Untuk tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, selalu dalam curahan rahmat Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ya. Kita libur panjang kemarin, hampir seminggu ya. Seminggu. Alhamdulillah saya sudah kembali atas doa teman-teman semuanya. Meskipun agak ini masih pileknya masih dikit-dikit lah. Suaranya kadang agak serak. Tapi alhamdulillah ini sudah lumayan kembali lagi suara saya. Baik, untuk singkat waktu kita mulai saja kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salih Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين الصراط المستقيم Baik teman-teman semuanya, kemarin ya pertemuan hari Selasa kayaknya, kalau nggak salah itu sudah sampai ayat yang ke-14 ya. Jadi hari ini insya Allah kita sudah lanjut ayat yang ke-15 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi barakatihi wa aja'alina bi barakatihi fid dharain amin. Oke. Ayat yang ke-15 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Mulai ayat yang berapa? Ke-8 ya. Ke-8. Jadi ini menjelaskan orang-orang munafik ya. Jadi di ayat ini ya, kalau orang kafir kemarin cuma 2 ayat saja gitu. Ya, orang yang beriman kemarin cuma 4 ayat saja gitu. 1, 2, 3, 4. Tetapi ketika Allah menjelaskan ya, orang-orang munafik ini menjelaskan sangat panjang sekali itu. Allah menjelaskan sangat detail sekali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang munafik ini sangat berbahaya sekali. Gitu. Kalau orang kafir hanya 2 ayat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kan, gitu. Menjelaskan bahwa orang kafir itu yang musuh yang nyata gitu. Ya, jadi sudah kelihatan nih, jelas gitu. Ya. Jadi kita nggak samar-samar lagi, kita nggak ragu-ragu lagi gitu. Tetapi kalau orang munafik ini hakikatnya musuh kita gitu. Orang munafik ini orang yang tidak beriman, orang kafir ya. Di dalam hatinya, tetapi lisannya ya, zahirnya menampakkan keimanan. Ini yang sangat sulit ya. Nah, ini musuh di dalam selimut ini sangat sulit untuk kita hadapi gitu. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah ini ya menjelaskan ciri-ciri orang munafik, menjelaskan orang-orang munafik ini sangat panjang lebar. Oke. Pada ayat yang ke-14 kemarin ya, kebiasaan mereka ya, ini masih menceritakan orang-orang munafik saat itu ya, orang-orang munafik di Madinah saat itu ya. Ketika mereka bertemu ya dengan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Islam, itu mereka ya sama dia juga Islam gitu ya, beriman juga secara lisannya gitu, menyatakan keimanannya,
Tetapi ketika kembali pada syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, kembali kepada bolo-bolone lah, syaitan, syaitan mereka mengatakan, ya sebenarnya saya itu temanmu juga, temanmu orang-orang kafir. Tetapi ketika saya mengucapkan, ya, berikrar bahwa saya ada orang Muslim, orang yang beriman, itu hanya olok-olokan saja, ngece, kalau bahasa Jawa itu ngece, ngeledekin kan gitu. Itu orang munafik seperti itu gitu. Tapi hakikatnya, ya, hakikatnya bukan mereka yang memperolok-olok orang beriman, tetapi Allah akan balas, ya, perbuatan mereka itu, ya, dengan balasan yang setimpal. Yaitu di ayat yang ke-15. Oke, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu lafdzul jalalati mubtada'un. Jadi lafal Allah di sini, lafal jalalah, ya, lafal yang agung, yang mulia, sebagai mubtada, ya. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tanda dia rafa adalah memakai harokat dhammah. Allahu, ya. Tapi ini dalam keadaan marfu', ya, sebagai mubtada. Yastahzi'u sebagai apa? Fi'lu mudhari'in. Fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tanda dia rafa memakai apa? Harokat dhammah. Wal fa'ilu, fa'ilnya, ada fi'il, ada fa'il, ya. Tapi fi'il ma'lum membutuhkan fa'il pasti, ya. Kalau majhul membutuhkan apa? Naibul fa'il. Fa'ilnya di sini apa? Dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adalah dhamir, ya, kata ganti yang mustatir, yang tersimpan, tidak dhohir gitu. Lawannya mustatir itu dhohir. Dhohir itu nampak gitu, kelihatan. Kalau mustatir nggak ada gitu. Secara jawaz, ya boleh, ya, jawazan. Takdirnya apa? Huwa. Huwa di sini kembali pada Allah. Jadi Allah yastahzi'u. Yang yastahzi'u itu siapa? Allah, kan? Kembali pada Allah. Huwa. Nah, ini berarti jumlah apa? Jumlah ismiyah, ya. Karena Allah itu isim, ya, yang mubtada, dan khobarnya khobar jumlah, ya, jumlah fi'liyah, ya. Ini kalau andikan ini apa menjadi kalimat biasa, ya, bukan Quran gitu. Ini boleh sebenarnya dibalik, ya. Yastahzi'u Allahu gitu. Berarti jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah, ya. Nah, kalau jumlah fi'liyah yastahzi'u Allahu berarti fa'ilnya berupa isim zahir Allah gitu, kelihatan, nggak mustatir lagi gitu. Tetapi kalau posisinya seperti ini dijadikan jumlah ismiyah, ini kan jumlah ismiyah, ya, karena mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Kalau fa'il itu jumlah fi'liyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah itu, ya, fa'ilnya zuhir kan. Kalau andikan itu kalimat pemula, ya, jumlah ibtidaiyah maupun jumlah istinafiyah gitu kan. Berarti fa'ilnya pasti zuhir kalau pertama. Kalau di sini sebagai apa? Karena jatuh setelah ada isim yang menjadi rujukannya dia, maka dhamirnya mustatir. Nggak boleh Allahu yastahzi'ullahu, nggak boleh. Dumpo, itu nggak bagus gitu. Oke, selanjutnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya yastahzi'u, fa'ilnya dhamir huwa tadi, fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada Allah, ya. Allahu mubtada, khobarnya yastahzi'u. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah kalimat dari mubtada dan khobar, yaitu Allah dan yastahzi'u, ya, khobarnya jumlah itu, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, ya, sebagai kalimat baru. Ibi al-ba'u harfu jarin, ba'nya huruf jar, mabnun alas kasri, dia tetap dalam keadaan kasroh, ya, di. Jadi huruf itu mabni. Wahim, lafal him, ya, adalah dhamirun mutasilun, ya, dhamir mutasil di situ, dhamir yang nempel di huruf jar. Mabnun alas sukun, dia tetap dalam keadaan sukun, him, fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Majrurun bil ba'i, dijarkan memakai huruf jar ta, ya. Dia mabni tetapi posisi i'rabnya adalah majrur bil ba. Wal jar wal majruru, jar dan majrur maksudnya bidahin dan himnya,
muta'alliqun bil fi'li yastahzi'u, terkait pada fi'il yastahzi'u. Jadi tidak bisa berdiri sendiri kan. Allah memperolok-olok bihim, ya, kelawan mereka. Jadi Allah memperolok-olok perbuatan mereka karena mereka memperolok-olok dalam artian apa? Ya, berpura-pura gitu kan. Mereka berpura-pura iman padahal dia kafir ya, untuk mengelabui orang-orang yang beriman gitu. Dalam perbuatan mereka itu Allah membalas olok-olokan mereka dengan olok-olokan Allah gitu. Nah, olok-olokan Allah itu apa? Olok-olokan Allah itu adalah sangat syadid ya, lebih apa ya istilahnya, lebih berat gitu kan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dengan apa? Dengan cara Allah membiarkan mereka orang-orang munafik itu dalam kebingungan ya. Dia akan terus seperti itu ya dalam kesesatannya. Dibiarkan, dijarke air. Jadi ibaratnya di ini dilulu kan, kalau bahasa Jawanya itu dilulu. Dilulu itu ya, kalau andaikan ada anak atau apa ya, atau saudara kita kalau dibilangin kok enggak nurut kan, dibilangin ini enggak mau apa, enggak mau ngikutin ya. Kalau orang tuanya ya, itu sudah kesel, ya udah dibiarin aja. Saat jungkir balik itu dibiarin aja gitu kan. Mau ngapain dibiarin aja, enggak mau ngingetin lagi gitu. Nah, itu seperti itu ya. Ya, kalau bahasa agamanya seperti istidrot. Jadi lulu ya udah dibiarin seperti itu aja ya ketika di dunia, tetapi kelak di akhir maka Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal, yaitu di akhirnya yang paling syadid, yaitu neraka yang paling dasar. Lalu selanjutnya wa yamuduhum al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf. Mabnun ala fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Yamuddu adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un li rafa wa alamatu rafi'i, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Yamuddu gitu. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz, takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Ini kembali pada Allah juga ya. Yang membuat yamudduhum itu Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il yamuddu dan fa'ilnya huwa fi mahali raf'in, dalam posisi rob ya, itu dia menempati irob rafa ya. Sebagai apa? Maktufatun ala jumlati yastahzi'u ya. Karena diatofkan pada kalimat ya, jumlah yastahzi'u. Nah, karena yastahzi'u tadi kan fi mahali raf'in karena khobar, menempati khobarnya mubtada Allah kan. Maka jumlah yang diatofkan ya pada dia yastahzi'u, maka dia ngikut rafa juga. Wahum adalah domirun mutasilun ya, domir mutasil nempel di fiilnya itu ya mudduhumnya mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objeknya ya, objek dari yamuddu, maf'ul bihnya yamuddu, yamudduhum, yamuddu Allah hum, mereka orang-orang munafik. Lalu di sini ada ta'liq ya. Ta'liqnya dari mana ya? Ta'liqnya dari ayat sebelumnya, inna itu ya. Inna itu kan tawalil amsal itu ya. Maksudnya inna itu kan nunnya double 3 itu ya. Inna itu aslinya inna dan na gitu kan. Nah, itu yang dimaksud tawalil amsal. Maka nun yang pertama nun yang kedua dari inna itu dibuang ya, dengan apa untuk bisa diidghamkan ke na selanjutnya gitu. Na dhamir na ya. Itu menjadi apa? Jadi inna, aslinya apa? Inna na kan gitu. Inna tasydid itu kan double ya. Double huruf kan. Jadi nun yang pertama itu sukun ya, in gitu kan. Terus na gitu kan. In na. Nah, jadi dimasukin jadi inna. Lalu na sendiri adalah dhamir. Dhamir na. Jadi ada tiga nun. Maka nunnya yang kedua, nunnya inna itu dibuang, lalu diidghamkan, dimasukkan jadi inna. Oke, kita kembali lagi halaman berikutnya yang 40. Fi tughyanihim ya'mahun.
Fi adalah harfu jarin mabniun ala sukun. Ya. Fi adalah huruf jar mabni sukun. Jadi patokannya ini ya, patokannya itu huruf yang terakhir ya. Itu kan fi mabni sukun. Sukunnya di su nggak ada, nggak diperlihatkan ya. Itu tetap mabninya sukun. Fi. Tughyanihim adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan. Bi fi dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Tughyani. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya fi dan tughyani muta'alikun bil fi'li yamudu, terkait pada lafal yamudu. Yamudu fi tughyanihim. Tughyan ini maksudnya dalam tadi ya, kelaliman mereka, kedoliman mereka kan gitu, keperbuatan yang buruk kemarin ya. Perbuatan yang kemarin yang pertama dia ngomongnya iman, tetapi hatinya tidak kan gitu. Ketika dikasih tahu berbuatlah kebaikan ya di muka bumi, bilangnya saya kan sudah, ya kan gitu. Dibilang kamu berimanlah seperti orang-orang lain yang beriman, ya, para sahabat. Dia ngomongnya apa? Masa kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman kan? Mengatakan para sahabat itu orang bodoh, ya, orang muhajirin bodoh karena meninggalkan harta mereka, ya, meninggalkan keluarga mereka. Lalu orang Ansor dikatakan bodoh kenapa? Karena orang Ansor itu ketika mempunyai harta, 2 rumah dibagi, ya separuh buat orang muhajirin. Nah, itu mereka anggap bahwa orang Ansor itu bodoh, orang muhajirin bodoh kan gitu. Lalu mereka ketika dikatakan berimanlah sebagaimana para sahabat beriman, mereka menjawab, masa kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman, padahal mereka hakikatnya orang yang bodoh itu kan gitu. Itulah sifat-sifat orang-orang munafik yang seperti itu gitu. Lalu mereka dibiarkan Allah ya. Mereka dibiarkan Allah dalam perbuatannya seperti itu ya, dibiarkan kebingungan di dunia kan. Bingung ini. Nah, ya, tidak akan mendapatkan jalan yang lurus, tidak akan mendapatkan jalan yang mana jalan itu ditapakin oleh para orang yang beriman, para sahabat dan ini juga ini ya khitabnya ya, meskipun ya asbabun nuzulnya itu adalah menjelaskan orang-orang munafik saat itu ya zaman Rasulullah. Ini juga sholih li hadza zaman. Maksudnya masih relevan ya pada zaman sekarang ya, pada zaman sekarang pun masih banyak orang-orang munafik seperti itu. Lalu selanjutnya wa tughiyani, lafal tughiyani ini sebagai apa? Mudhofun ya. Posisinya selain dia majrur, isim yang dijarkan dengan fi, tughyan juga sebagai apa? Mudhof ya, karena ada him itu, tughyani him. Jadi dia mudhof, lalu himnya mudhof ilaihnya ya. Ya, him adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin, menempati jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof ilaih itu pasti ya, pasti i'rabnya jar. Kalau mudhof, i'rabnya itu sesuai dengan keadaan. Ingat-ingat rumusnya seperti itu ya. Ketika ada mudhof ilaih, mudhof itu i'rabnya sesuai dengan posisi ya. Kalau andikan menempati i'rab rafa ya, i'rabnya rafa. Kalau menempati posisi i'rab nasab ya. Kalau jar gitu. Tetapi kalau mudhof ilaih itu pasti jar. Ya'mahuna adalah fi'il mudhari. Marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah nunnya masih ada. Jadi yang mahun itu fi'il mudhari, rafa tandanya nunnya masih ada. Kenapa memakai tanda nun, tidak memakai dhamma? Tadi teman-temannya memakai harokat dhamma. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena ya mahun bentuk dari apa? Fi'il yang 5 ya. Af'al khamsah ya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, lalu taf'alina ya. Jadi fi'il 5 itu ketika dia rafa tandanya nun. Wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ ya, di situ ada wawunya wawu jamak yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah jamak gitu kan. Ya, mahun, mereka orang-orang munafik berarti banyak. Berarti itu memakai wawu jamak. Adalah dhamir mutasil ya, dhamir mutasil.
Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya ya'mahun ya. Jadi sudah sepaket di situ. Fi'il fa'il sudah sepaket. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat fi'il fa'il ya'mahun ya, fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai hal ya. Hal itu keterangan keadaan. Wal sahibul hali, sahibul halnya, jadi hal itu mempunyai sahibul hal. Jadi keterangan keadaan itu kan harus ada ya, objek yang dijelaskan keadaannya itu gitu. Itu namanya sahibul hal. Sahibul halnya itu adalah ad-dhamiru fi yamudhu ya. Jadi menjelaskan keadaan dhamir hum tadi gitu. Mereka orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu dalam keadaan kan gitu, dalam keadaan kebingungan. Kebingungan itu orang-orang munafik. Oke, selanjutnya ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, jadi orang-orang munafik itu, ulaika berarti kembali orang munafik ya, adalah orang yang ishtarau, membeli ya, membeli dhalalah, kesesatan dengan huda, petunjuk gitu. Fama robihat, kalau ada orang seperti itu dikasih jalan yang lurus, malah memilih jalan yang belok-belok gitu. Dikasih hidayah, petunjuk, malah memilih ya. Istaro ini artinya ikhtaro ya, memilih gitu. Dia mengambil ya. Dikasih petunjuk, malah dia memilih apa? Memilih dhalalah, kesesatan. Kalau orang seperti itu, maka fama robihat tijaratuhum ya. Maka perniagaan mereka itu tidak akan pernah ada untungnya, robihat, atau dalam keadaan dia pasti merugi gitu. Jadi orang munafik itu ya, ibaratnya dia tuh melakukan perniagaan yang tidak pernah untung, atau dalam kata lain adalah pasti merugi gitu. Wa ma kanu muhtadin, karena gara-gara perbuatan mereka itu, mereka tidak akan mendapatkan hidayah gitu kan, tidak akan mendapatkan petunjuk ya. Karena atas perbuatan mereka sendiri itu kan. Awalnya sudah dikasih petunjuk, dikasih dari Rasulullah itu kan. Apa yang dibawa Rasulullah dijelaskan bahwa Tuhan adalah Allah dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mendapatkan seperti itu pengajaran dari Rasulullah, ya, tetapi mereka tidak mau gitu, karena kesombongan mereka. Karena orang-orang munafik itu rata-rata orang-orang yang dulu mempunyai posisi gitu kan. Ketika sebelum datang Islam itu mereka adalah pembesar-pembesar orang Yahudi yang mereka saat itu mempunyai posisi jadi pemimpin sukunya ya, atau orang-orang berpengaruh gitu. Ketika orang-orang beriman datang ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, merasa tersisihkan kan itu. Dari penyakit-penyakit hati itulah mereka menjadi orang-orang munafik. Lalu kita i'rab ya. Ulai adalah ismu isyaratin, isim isyarat, kata tunjuk. Mabniun ala kasri, dia tetap dalam keadaan kasroh. Iya, ulai. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun. Ya, posisinya di sini sebagai mubtada. Maka fi mahali rafin. Wal kafu ulaika, kanya adalah lil khitobi, sebagai menunjukkan khitab ya. Ulaika, mereka itulah. Jadi ketika kita menunjukkan lawan bicara kita, mukhatab kita, berarti ulaika, ya, mereka itulah orang-orang munafik. Ini adalah lil khitab. Harfun mabnun alal fathi, dia berupa huruf yang mana tetap dalam keadaan fathah ya. Ulaika tetap dalam keadaan fathah. Bukan ulaiki, nggak boleh ulaiku gitu. Alladzina adalah ismu mausulin, sebagai isim mausul di sini alladzina. Mabnun alal fathi, dia tetap ya, mabni juga. Dia mabni juga, mabni adalah fathah di sini. Alladzina ya. Fi mani rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Khobarun, sebagai khobarnya ulaika ya. Ulaika, mereka itulah ya, orang-orang. Jadi alladzina ini sebagai khobarnya ulaika. Jelaskan ulaika itu siapa? Orang-orang ya. Orang-orang yang isyaroh, yang membeli atau memilih, dengan memilih kesesatan. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari. Jumlah maksudnya adalah jumlah ismiyah ya, mubtada' khabar. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab.
Sebagai apa dia? Istinafiyatun ya. Jadi jumlahnya adalah jumlah istinafiyah, kalimat baru yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Istarau adalah fi'il madhin ya, fi'il madhi. Dia mabniun ala dhammi, mabni dhammah ya. Di mana mabni dhammahnya itu? Alal ya'i al-mahdzufati. Dhammahnya itu di atas ya yang dibuang. Jadi istarau itu aslinya istaro ya, istaro yu gitu, istaro yu. Tetapi ya-nya dibuang. Jadi istaro. Alasannya apa? Litisolihi dibawi jama'ati. Karena dia bertemu dengan wau jama'. Jadi fi'il madhi itu ya. Fi'il madhi saya ulang lagi ya. Fi'il madhi itu kan ada mabni fathah, mabni sukun ya, dan mabni dhammah kan. Kalau mabni dhammah itu pasti ketika dia bertemu dengan wau jama'. Ketika dia bertemu dengan wau jama' pastinya apa? Dia mabni dhammah. Kita lihat taklifnya ya. Di situ ada taklifnya. Kita lihat ke bawah dulu. Aslu lafal ini ya, istarau. Lafaz istarau itu huwa istarayu ya, aslinya adalah istarayu, ada ya-nya ya. Lalu fatah harokat al-ya'u. Ya-nya itu hidup gitu kan. Memakai harokat apa di situ? Memakai harokat dhammah kan? Karena bertemu dengan wau jamak. Berarti istaroyu. Aslinya kan istaroya, ya, istaroya. Bertemu dengan wau jamak menjadi apa? Mabni dhammah, istaroyu. Ketika ya-nya hidup, ya, padahal ya itu kan huruf ilat. Huruf ilat ketika berharokat itu berat, gitu kan. Wan fataha ma qablaha. Dan huruf sebelum ya itu berharokat fathah. Berarti huruf apa? Huruf ro ya. Istaro. Wa huwa ar-ra'u faqulibat alifan, maka huruf ilat ya itu karena jatuh setelah ya huruf yang berharokat fathah, maka iya-nya dirubah yang sesuai dengan harokat fathah itu apa? Dengan ya, alif ya. Jadi fathah itu alif ya. Kalau dhammah itu waw. Kalau kasroh itu ya gitu kan. Biar apa? Biar sejalan lah ya. Biar istilahnya serasi gitu. Jadi ya-nya dirubah, diganti menjadi huruf yang cocok dengan harokat fathah, yaitu huruf alif. Jadi istaro kan gitu. Wa hudhifatil alifu li anha sakinah. Dan alifnya dibuang karena dia sukun gitu kan. Wa wawu jama'ati sakinah, dan wawu jamaknya juga sukun kan. Alif sukun, wawu jamak sukun, maka alifnya harus dibuang gitu. Wa kana hadfuha aula. Membuang alif itu lebih aula, lebih utama ketimbang membuang wawu, karena wawu ini kan ada fungsinya menunjukkan bahwa failnya adalah jamak kan gitu. Maka lebih afdol membuang alifnya tadi gitu. Li'anal wawa kalimatun dakholat li makna, karena wawu itu kalimat atau kata yang mengandung makna, ada maknanya gitu kan. Ya, maknanya adalah failnya adalah bentuk jamak. Wal alifu juz'u kalimatin wa ma dakholat li makna. Adapun alif itu adalah salah satu huruf yang salah satu huruf bangun dari sebuah kata gitu. Andai kan dia dibuang pun itu tidak berpengaruh. Maka afdol dia dibuang menjadi apa? Istarau. Di istarau. Lalu ketika wawunya tadi kan sukun aslinya kan, bertemu dengan ad-dhalalah ya kan, berarti lamnya sukun, maka dihidupin dia. Jadi istarawut gitu. Ini belajarnya sorof gitu ya. Ini iklal ya, belajar iklal juga. Ini membutuhkan waktu bertahun-tahun kalau belajar itu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita kembali lagi di atas ya. Wal wawu dhamirun mutasilun ya. Wawunya istarau itu adalah dhamir mutasil mabnun ala sukun, dia beri sukun ya. Mabni sukun fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il istarau ya,
fiil dan fa'ilnya la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul. Karena jatuh setelah isim mausul, maka jumlah itu menjadi silah mausulnya. Ad-dolalata adalah maf'ulun bihi, sebagai objeknya atau maf'ul bihnya istaro. Yang mana mansubun i'rabnya nasab karena maf'ul bih, ya kan? Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab memakai apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah. Ad-dolalata. Bil huda, al-ba'u itu bukan al-ya'u ya, al-ba'u ya. Titiknya dihapus satu ini kalau punya bukunya. Ya. Al-ba'u gitu. Al-ba'u harfu jarin, huruf jar. Mabnun alal kasri, dia tetap dalam keadaan kasroh ya, di ya. Al-huda adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bil ba'i, memakai huruf jar ba ya. Bil huda, jar majrur ya. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur huda ini adalah memakai apa? Al kasratu, kasroh. Tetapi al muqaddaratu li ta'adzuri, kasrohnya tidak ada, dimuqaddarahkan karena ta'adzur kan. Jadi alif itu kan tidak bisa diberi harokat gitu. Jadi ingat teman-teman ya. Kalau andikan huruf alif ya, huruf alif itu harokatnya tidak didzohirkan, nah, maka alasannya adalah ta'adzur ya, ta'adzur. Tetapi kalau huruf ya, harokatnya itu dimustatirkan, tidak didzohirkan, berarti alasannya apa? Sikol ya, berat. Kalau ya itu berat, alasannya kalau alif itu ta'adzur, tidak mungkin. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya apa? Bi dan huda muta'alliqun bil fi'li istarau, terkait pada fi'il istarau. Istarau apa? Bil huda. Jadi bil huda ini akan mempunyai makna ketika berkaitan dengan lafal apa? Istarau. Fama al-fa'u harfu atfin ya, fa-nya adalah huruf ataf, mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa ma-nya adalah nafiyatun. Ma di sini manafi ya, manafi. Yang mana harfun mabniun ala sukuni, dia huruf, dia mabni sukun. Robihat, robiha adalah fi'lu madhi, mabniun ala fathi, dia tetap dalam keadaan apa? Fathah. Wa ta'u, ta'nya adalah li ta'nisi, adalah tak ta'nis ya, menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas. Robihat. Jadi kalau robiha, fa'ilnya adalah mudzakkar. Kalau robihat, berarti menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas. Manas. Harfun mabnun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Huruf tetap dalam keadaan sukun gitu. Tijaratu adalah fa'ilun, fa'ilnya robiha. Tijaro itu fa'ilnya robihat. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya apa? Robihat tijaratu la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun, ai jumlatun ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ala jumlati silatul mausuli istarau, diatofkan pada istarau tadi ya. Istarau diatofkan ke situ. Wa tijaratu, lafal tijaratu itu mudhofun. Jadi tijarah selain dia sebagai fa'ilnya robiha, dia posisinya sebagai mudhof. Ya, karena ada isim setelahnya ya, digabungin, diidhofahkan. Tijaratuhum, perdagangan mereka ya. Perdagangan mereka orang-orang munafik itu. Wahum adalah domirun mutasilun, domir mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Pasti apa? Dalam keadaan ya. Wama al-wawu harfu atfin. Wawu adalah huruf ataf. Mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wama, ma-nya di sini adalah harfu nafyin, huruf nafi. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Kanu fi'lu madhin nakisin. Fi'lu madhin, fi'il madhi yang nakisun ya. Ini sebagai sifatnya fi'lu ya. Fi'lu madhin nakisun, fi'il madhi yang nakis. Jadi fi'il itu kan membutuhkan fa'il kan ya. Jadi fi'il itu kan membutuhkan fa'il kalau fi'ilnya ma'lum.
Kalau majhul berarti membutuhkan naibul fa'il. Tetapi kalau kana dan saudara-saudaranya itu tidak membutuhkan fa'il, yang dibutuhkan adalah isim, ya. Yang membutuhkan adalah isim, dua isim, ya. Mubtada, khobar, mubtada. Ketika dimasukin kana dan teman-temannya menjadi apa? Menjadi isimnya dia gitu. Jadi ini namanya apa? Fi'il madhi yang nakis. Fi'il madhi yang nakis. Dia mabniun ala dhomi, dia tetap dalam keadaan dhammah. Alasannya apa dhammah? Litisolihi biwawil jama'ati. Karena dia bertemu dengan waw jama'. Fi'il madhi bertemu dengan waw jama', maka rumusnya apa? Dia harus mabni dhammah. Kanu. Wal wawu dhamirun mutasilun. Wawunya di sini adalah dhamir mutasil. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Ismu kana. Ya, isimnya kana itu pasti apa? Rafa, kan? Karena fungsinya kana dan saudaranya tarfaul isma wa tansibu al khobar, merafakkan isim dan menasabkan khobarnya. Muhtadina, ya, kanu muhtadina. Sebagai apa dia muhtadin di sini? Sebagai khobaru kana, sebagai khobarnya kana. Yang mana mansubun i'rabnya pasti nasab karena khobarnya kana. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Al ya'u, memakai huruf, ya, memakai huruf bukan harokat, ya, memakai huruf ya. Kenapa memakai huruf ya, tidak memakai harokat fathah? Li'anahu jam'u mudzakarin salimin. Karena muhtadin ini bentuk jamak mudzakar salim. Hanya ada dua keadaan, ya, dua jamak mudzakar salim itu kalau tidak muhtadun pasti muhtadin. Muhtadun itu memakai wawu, pasti dia rafa. Kalau muhtadin ada dua kemungkinan. Kalau tidak dalam posisi nasab, dia pasti posisi jar gitu. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat terdiri dari kana, isimnya yaitu dhamir wawu tadi, mutadin khobarnya itu, ya, jumlah ini kanu mutadin sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati ma robihat tijaratuhum. Diatofkan pada kalimat ma robihat tijaratuhum. Fala mahalalaha minal i'rabi, maka tidak menempati apa? Posisi i'rab, ya, tidak menempati posisi i'rab rafa atau posisi i'rab nasab atau jar gitu. Karena diatofkan. Sudah ditadabur belum? Jadi mereka itu tadi, oh udah ya tadi. Jadi orang-orang munafik tadi, ya, jelaskan bahwa dia itu lebih memilih kesesatan, ya, daripada hidayah, petunjuk. Dan orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa? Keuntungan di dunia maupun di akhirat. Oke, selanjutnya, ya. Selanjutnya ayat yang ke-17. Ini dianalogikan lagi, ya. Diibaratkan lagi orang-orang munafik itu. Masaluhum, ya, perumpamaan mereka, orang-orang munafik itu seperti apa? Kama salilladzi istauqada naron. Seperti orang yang ngidupin, ya, apa namanya, api, kan, entah itu lilin atau entah itu kayu bakar, pokoknya dia itu menghidupin apa, api, ya, dengan tujuan apa? Ya, sebagai pelita dia, gitu. Sebagai apa namanya, cahaya yang bisa menunjuki jalan, gitu. Jadi kalau andikan zaman dulu, ya, zaman dulu ketika belum ada listrik itu kan kalau malam gelap sekali. Ya, apalagi ketika bulan-bulan muda atau tua itu kan nggak ada bulan, nggak ada bintang, apalagi mendung gitu kan. Itu kalau malam gelap sekali. Ya, kalau kita mau jalan-jalan kemana itu kalau malam itu kita nggak bisa lihat jalan gitu. Nah, jadi mereka menghidupkan api itu, ya, menghidupkan api. Nah, kalau orang-orang dulu itu, ya, membawa inilah, ya, semacam kayak obor lah gitu kan, ya, obor, ya, fungsinya apa? Biar dia tuh lihat jalan gitu, ya, sebagai apa, petunjuk jalannya dia gitu. Falama atau asma haulahu, ketika api itu yang dinyalakan itu sudah menyinari, ya, mahaulahu, sekitar mereka, ya, jalan itu kan, ketika api dinyalakan maka akan menerangi, ya, sekitarnya kan, jalan-jalan kelihatan kan gitu. Nah, ketika mereka menghidupkan itu, maka dzahaballahu binurihim, Allah mematikan lagi apinya itu. Jadi ketika dia menghidupkan itu jalannya padam atau apa, bersinar, jelas terangan gitu.
kelihatan kan. Ketika sudah mati, gelap lagi kan. Ya. Ketika mati gelap lagi, maka dia tidak akan bisa melihat jalan lagi. Ya akan nabrak-nabrak kayak gitu. Ya, akan nabrak-nabrak. Nggak tahu di depannya itu ada pohon. Nggak tahu di depannya itu ada jurang. Ya. Nggak tahu di depannya itu ada binatang buas kan gitu. Jadi ibaratnya orang munafik seperti itu. Ketika dia berusaha menyalakan api sebagai pelita, dia berjalan. Tetapi Allah memadamkan api itu sehingga dia itu apa? Wa tarokahum fi dzulmatin la yubsirun. Yaitu tetap dalam kegelapan sehingga dia tidak bisa melihat. Jadi orang yang meskipun tidak buta, ya, orang yang tidak buta pun gitu, kalau tidak ada cahaya sama sekali pasti dia tidak bisa melihat. Jadi sangat penting sekali cahaya itu. Jadi salah satu nikmat Allah. Allah masih memberikan cahaya. Kalau nggak ada cahaya kita akan nabrak-nabrak, nggak tahu. Nah, ini ada makanan enak, ini ada bahaya, ini ada ini, nggak akan tahu. Karena sebagaimana orang buta itu nggak bisa melihat. Jadi orang munafik seperti itu ya. Jadi nggak ada pelita yang bisa membimbing mereka. Kita irob, masalu adalah mubtadaun ya, sebagai mubtada, marfuun irobnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa, ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Wa huwa mudhafun, posisi kedua dia sebagai apa? Mudhaf. Dia menduduki sebagai mubtada, otomatis dia di sini mudhaf karena ada isim yang nempel ke dia gitu. Masaluhum, ya, perumpamaan mereka, mudhaf ilaih. Mudhafnya, i'rabnya sesuai dengan posisi. Karena dia sebagai mubtada maka dia rafa kan gitu. Wahum, humnya di sini adalah dhamir mutasilun, dhamir mutasil. Mabnun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi ma'ani jarim, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya masalu. Kama sali. Al-kafu harfu tashbihin. Kafnya di sini sebagai huruf tashbih. Huruf yang fungsinya menyerupakan, ya seperti, sebagaimana, laksana. Ya. Jadi itu huruf tashbih namanya. Wajarin, dan juga fungsinya sebagai huruf jar. Ya. Jadi kaf juga itu termasuk salah satu dari huruf-huruf jar kan. Kalau kita belajar julumia atau apa itu kan huruf huruf-huruf jar kan. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam, ya, kaf, ya, dan sebagainya. Nah, itu kaf di sini ya fungsinya sebagai tasbih, ya, selain sebagai secara makna ya menyerupakan, tetapi fungsi ketika dia dalam i'rab itu sebagai apa? Huruf jar, huruf yang mengejarkan isim setelahnya. Mabnun ala fathih, dia tetap dalam keadaan fathah, ka gitu. Masali, ya, masal ada dua ya, masalu dan masali. Yang ini masali yang kedua. Masali adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bil kafi dengan huruf jar kaf. Alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al kasrotu, memakai harokat kasroh. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya ka. Masali muta'alikun bimahzufin, terkait pada lafalnya mahzuf. Apa itu yang mahzuf? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada masalu tadi. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, khobarnya mahzuf tadi, yang ketahuan dari jar majrur ya sebagai ta'alluqnya di situ. La mahalalha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Jadi jumlah ini tidak menempati i'rab, ya, jumlah ismiyah. Sebagai apa dia? Istinafiyatun. Dia sebagai kalimat baru. Lalu lafaz masali ya. Kamasali. Masali juga sebagai mudhof, ya. Jadi masalu pertama tadi kan mudhof kan. Masali juga yang kedua itu mudhof juga. Kalau mudhof pertama tadi marfu, kalau mudhof yang kedua masali ini majrur. Ya, tadi sudah saya sampaikan, mudhof itu i'rabnya sesuai dengan kedudukan. Karena yang atas tadi sebagai mubtada maka rafa. Kalau masali yang kedua mudhof di sini menempati i'rab jar, kenapa? Karena dia sebagai apa? Majrur bil kaf gitu.
Alladzi ismu mausulin ya, isim mausul. Mabnun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mali jari, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya masali. Masali ladzi gitu. Masali ladzi, masali mudhof, alladzi mudhof ilaihi. Istauqoda adalah fi'il madhin mabniun ala fathih, dia tetap dalam keadaan fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir mustatir yang tersimat, jawazan secara jawaz, takdiruhu huwa. Takdirnya huwa ya. Kama salladzi istauqoda. Huwanya kembali pada alladzi ya. Huwa perujukannya pada alladzi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, istauqoda dan fa'il yang dhamir itu lama lalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatun mausuli, sebagai silah mausul alladzi. Naron adalah maf'ulun bihi, maf'ul bihnya istauqoda. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Falamma, fa-nya adalah harfu atfin ya, huruf ataf mabnun ala fathih, dia tetap dalam keadaan apa? Fathah. Falamma sebagai apa di sini? Dzarfu zaman, keterangan waktu ya, ketika ya. Falamma, ketika ya, dia atau ats. Jadi menjelaskan zaman waktu. Mabnun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun ya, di atas alif yang tidak boleh dizahirkan. Fi ma'ani nasbin, dzaraf ya, itu termasuk isim yang nasab ya. Nah, di sini makanya fi ma'ani nasbin menempati i'rab nasab. Muta'alliqun bil fi'li, dia juga sebagai sebagaimana jar majrur ya, muta'alliq juga bil fi'li dhahaba, terkait pada lafaz dhahaba. Berarti yang ada di belakangnya ya, terkait pada fi'il jawabnya ya. Karena lama ini di sini meskipun tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan bahwa dia itu ta'dhum makna syarat ya, mengandung makna syarat. Ini otomatis dia makna syarat karena dia terkait pada jawabnya dhahaba gitu. Falamma atau asma haulahu, ketika nar itu gitu kan, nar itu menyinari kan, mahaulahu dhaba, maka kan gitu. Berarti terkaitnya pada jawabnya, fi'il jawab di belakang. Selanjutnya al-do'a adalah fi'il madhin mabniun ala fathih, dia tetap dalam keadaan fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir dia. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya, karena di situ ada tanda ta'nis itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlahnya fi'il fa'il, fi mali jarin menempati rob jar sebagai apa? Bi idzofati lama ilaiha. Berarti al-do'at di sini kan fi'il fa'il kan? Ya, ini kan jumlah fi'il fa'il, jumlah fi'li ya kan? Fi'il dan fa'ilnya. Jumlah ini itu diidhofahkan dengan lama tadi, ya. Dzaraf tadi. Sebagaimana seperti kayak ba'da kan gitu. Ba'da itu kan mudhof kan? Ya, ba'da itu mudhof, lama juga sama ya. Jadi sini lama itu sebagai mudhof ilaihnya adalah jumlah fi'liyah. Makanya al-do'at di sini fi mahali apa? Jarin sebagai mudhof ilaihnya. Wal ta'u li ta'nisi, ta'nya tadi ya sebagai ta'nis ya. Maka menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas, takdirnya hiya gitu. Harfun mabnun ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Ma adalah ism mausulin di makna aladzi. Ma isim mausul yang memakai makna aladzi. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Jadi ma di sini sebagai maf'ul bihnya al-do'a ya. Al-do'a itu fi'il fa'il, ma sebagai maf'ul bihnya. Haulahu, haula adalah dzarfu makanin ya. Dzaraf makan, keterangan makan itu tempat. Keterangan tempat. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Haula. Muta'alliqun bimansufin, dia terkait pada lafal yang mazhuf. Takdirnya apa? Istaqarra. Jadi ma istaqarra haulahu gitu. Jadi ada lafal yang mazhuf. Sebagai apa? Silatul mausul ma gitu. Silah mausul ma isim mausul, maka ada jumlah. Yang mana jumlah itu sebagai apa? Sebagai silah mausulnya. Yang mana haulahu terkait pada lafal silah mausul itu. Wa haula mudhofun, sebagai mudhof.
Wal ha'u dhamirun mutasilun, sebagai dhamir mutasil mabniun ala dhamir, tetap dengan memakai harakat dhamma ya. Hu ya, haula hu. Fi mali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaihnya haulahu, sekitarnya gitu. Oke, 7 ya. Oke, kita kebut sedikit. Dhahaba fi'lu madhin mabniun al-fathih. Dhahaba dan fi'il madhi mabni fathahnya. Allahu fa'ilun, fa'ilnya marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafi'i dhammatu. Tanda dia rafa adalah memakai harokat dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, fi'il fa'il maksudnya dhahaba dan Allahu la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Jawabu lama, sebagai jawabnya lama ya. Tadi meskipun tadi tidak disebutkan ya, tadomana makna syarti. Nah, di sini dijelaskan bahwa lama itu tadi ya, lama itu terkait pada jawabnya, yaitu dhahaba. Dan dhahaba Allah, fi'il fa'il, tidak menempati i'rab karena sebagai jawabnya lama. Gitu. Wa jumlati lama atau atsna kaulahu dhahaballah. Jumlah ini semuanya maktufatun diatofkan ala jumlati istauqoda. Ya, istauqoda dan lama falama kan gitu tadi. Ada huruf atofnya kan, maka diatofkan jumlah istauqoda tadi. Fala mahalalah minal i'rabi, maka jumlah secara keseluruhan tidak menempati apa? I'rab. Karena apa? Maktufah. Diatofkan pada jumlah sebelumnya. Binurihim makunatun min thalathi kalimatin. Terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah al-ba'u, ya, kalimat jar ya. Al-ba'u itu harfu jari mabniun al kasri, mabni kasroh. Nuri adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bil ba'i dengan huruf jar ba, wa alamatu jari al kasroh, tandanya adalah kasroh. Wal jaru wal majruru jar majrur muta'alikun bil fi'il dhahaba, terkait pada fi'il apa? Dhahaba. Wa nuri, nuri juga sebagai apa? Mudhof. Him adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mali jar, menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya nuri. Nurihim, cahaya mereka. Wa tarokahum, al-wawu harfu atfin, huruf atof mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Taroka adalah fi'il madhi, mabniun ala fathih, dia tetap dalam keadaan fathah. Taroka. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa. Huwa ini kembali pada Allah ya, yang meninggalkan ya. Ya, taroka hum. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il taroka maktufatun ala jumlati dhahaba Allah ya. Berarti diatofkan pada dhahab Allah dan taroka Allah ya. Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka gitu. Fala mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab karena maktufah. Wahum sebagai dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun fi ma'ni nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, maf'ul bihi-nya taroka. Taroka hum, meninggalkan mereka. Fi adalah harfu jari mabniun ala sukun, ya mabni sukun. Zulumati, fi zulumatin ya. Zulumatin ini adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi dan tandanya adalah kasr. Wal jaru wal majruru muta'alikun bil fi'li, terkait pada fi'il taroka. Taroka, Allah membiarkan mereka dalam apa? Fi dzulumatin, dalam kegelapan. La yubsiruna, la harfu nafyin mabniun ala sukun, dia tetap dalam keadaan sukun. Yubsirun adalah fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'i thubutun nun, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk af'al khamsah. Wa wal jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wawu jamaknya sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlahnya yubsirun fi mahalli nasbin, menempati i'rab nasb sebagai apa? Halun, sebagai keterangan keadaan dari dhamir fi tarokahum, meninggalkan mereka orang munafik itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan la yubsirun, dalam keadaan tidak melihat. Wa takdiru, takdirnya apa? Tarokahum, Allah membiarkan mereka. Allah meninggalkan mereka dalam apa? Fi dzulumatin, dalam kegelapan ghairu mubsirina, ya, tanpa dia bisa melihat, jalan ya kebenaran, tanpa bisa melihat jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Oke teman-teman semuanya, ini sudah jam 07.02 ya.
sudah lewat 2 menit. Oke, alhamdulillah kita sudah mempelajari ya sampai ayat 17 ya. Masih menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, ini sebagai pelajaran kita, semoga kita terhindar dari sifat-sifat itu ya. Dari sifat-sifatnya orang munafik itu, sehingga Allah tidak memurkai kita, sehingga Allah tidak tidak akan menjadikan kita orang-orang yang merugi ya, di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga cepat pulih Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Sukinda, Iya. Pak Najiman, Kak dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas doanya semuanya. Alhamdulillah.